Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ririn Tias SPD selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 45 Surabaya. Dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 45 Surabaya, saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya pada siang hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada ruangan ini untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Theo Rizky Widianto SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari sejenak kita berdoa untuk kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dan berikan diri. Selanjutnya saya bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan oleh Wakil Kurikulum Ibu Ririn Tias SPD, yang ketiga adalah diseminasi materi budaya positif oleh Bapak Theo Rizky Widianto SPD, keempat tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Ririn Tias SPD, saya persilakan. Terima kasih Bu Freddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakastor SMP Negeri 45 Surabaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SMP Negeri 45 Surabaya, dan yang saya banggakan Bapak Theo Rizky Widianto, calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat dan salam sudah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin, sebelum saya lanjutkan sambutan saya akan membacakan lagu. Mohon diberikan bantuan catatnya. Makan tahu dicampur acar, lebih enak ditambahi dengan sambal terasi. Hari ini kita bersama-sama belajar untuk SMP Negeri 45 Surabaya yang lebih berprestasi. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif di sekolah. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa budaya positif ini diharapkan bisa membentuk karakter siswa. Budaya positif itu apa Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dilakukan murid di sekolah, sehingga diharapkan nanti murid dapat mengikuti
diimplementasikan di kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu, tujuan dari budaya positif ini adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita yang sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Artinya bahwa nantinya semua warga sekolah di SMP Negeri 4 Surabaya memiliki peran untuk membentuk karakter peserta didik kita. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Tio berkaitan dengan budaya positif, dan saya harapkan nantinya Bapak Ibu kita semuanya bisa menerapkan pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Kita berharap nantinya yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik kita dan kemudian terbentuk karakter-karakter positif, karakter-karakter baik siswa akan sangat bermanfaat ketika mereka hidup bermasyarakat. Sekali lagi, Bapak Ibu, peran aktif kita semuanya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan prestasi SMP Negeri 45 Surabaya. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena nanti Pak Deyo akan memberikan pemaparan berkaitan dengan budaya positif di sekolah itu bagaimana, pelaksanaannya seperti apa, dan nanti bagaimana tujuan yang akan dicapai di dalam budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, kalau tadi di awal sudah saya berikan pantun, maka di akhir sambutan kami saya juga akan memberikan pantun. Ya, ini sedang bunyi untuk berbantu Bapak Ibu. Dua semangka merah kulitnya, dibuat rujak bumbu tomat. Hari ini kita belajar bersama Bapak Tio Rizky Widianto dan hebat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rini, terima kasih. Selanjutnya pada acara inti hari ini yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Bapak Tio Rizky Widianto SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Dipersilakan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ririn Lenang selaku Wakil Kurikulum di SMP Negeri 45. Yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Ibu guru sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, di sini perlu digarisbawahi. Di sini saya hanya berbagi sharing apa yang sudah saya dapat di program guru penggerak angkatan 11. Nah, Bapak Ibu, di sini tujuan dari diseminasi ini yaitu adalah penyebaran pemahaman budaya positif
tadi sudah disinggung oleh Bu Riri sedikit tentang budaya positif di SMP Negeri 45 Surabaya. Nah, ini adalah kegiatan kita hari ini. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu akan belajar tentang tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ini adalah kebutuhan manusia. Yang kelima ini adalah motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang keenam ini adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Yang pertama ini Bapak Ibu, yaitu adalah tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntut segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, yang saya garis merah ini menurut saya penting. Jadi di mana tujuan dari Ki Hajar Dewantara sendiri ini adalah menuntut segala kodrat. Nah, kodrat di mana anak-anak ini adalah kodrat terbagi jadi dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap anak ini ada zamannya masing-masing. Mungkin kalau dulu gadget itu nggak penting, tapi untuk sekarang menurut saya gadget itu adalah sesuatu yang penting. Begitupun juga dengan kodrat alam. Kalau misalnya di kodrat alam sendiri, anak-anak ini bisa belajar sesuai dengan lingkungannya. Kadang anak-anak yang tinggal di pesisir itu juga berbeda pembelajarannya dengan anak-anak yang ada di daerah pegunungan tempat tinggalnya. Nah, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidik itu ibaratnya petani. Tugasnya adalah menanam tanaman sesuai dengan jenis tanaman tersebut. Jadi tugas kita ini adalah merawat tanaman itu hingga tumbuh. Nah, setiap tanaman ini memiliki treatment yang berbeda-beda. Pendidikan juga sesuai dengan kodratnya juga bergantung dari kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi pendidik juga harus menyesuaikan kebutuhan mereka, seperti cara belajarnya, gaya belajarnya, metode pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kita tidak bisa mengajari ikan untuk memanjat. Nah, istilah seperti itu. Maka kita akan mengajari ikan ini untuk berenang. Bapak Ibu, biar kita lebih santai lagi sedikit, nanti kita coba lakukan aktivitas ini. Monggo Bapak Ibu berpasangan dengan teman sebelahnya. Nah, silakan. Lalu ya, Bapak Ibu bisa berpasangan. Nah, setelah berpasangan, nanti silakan ditentukan siapa yang menjadi A dan menjadi B. Tangan kanan punya di A. Nah, yang A, yang jadi A itu menggenggam saja ya, dengan rapat dan baru menjadikannya saja. Sedangkan tugas yang B ini adalah membuka kepalan tangan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang tugasnya B itu boleh menghati, boleh membujuk, merayu, menggoda, memilih titik dan lain sebagainya hingga membuka tangannya tersebut. Oke, gitu ya. Oke. Dengan cara apapun terserah selama 30 detik bisa dilakukan. Baik, tentukan dulu siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Oke. A menggenggam, B yang membuka. Ya, dengan cara apapun itu. Ya, dengan cara apapun itu. Baik, dimulai dari sekarang. Bisa bertukar peran. Jadi yang tadi A, dan yang jadi B
Bapak Ibu bisa membantu saya menyatakan pendapatnya, bisa maju nanti ada minggu depan. Nah, coba kita diskusikan. Nah, yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kenapa alasan Anda membuka kepala tangan? Tadi ada yang namanya membuka nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Berarti kira-kira kalau orang itu mau membuka itu kenapa ya? Kira-kira. Menurut saya. Di ini. Oke. Kenapa? Tidak kuat pendiriannya. Oke, baik. Terbakar. Baik. Nah, kalau misalnya kita tanya lompat ke yang kedua, nah kenapa kok yang Anda atau B tadi tetap mengepal tangannya? Alasannya kenapa Bu Sakti kok mengepalkan tangannya? Kalau saya pribadi menyukai untuk bertahan. Bertahan. Jadi tidak akan menyerahkan apa yang sudah dimiliki. Iya, apa yang sudah dapat jangan dikasihkan ke orang lain. Gitu. Iya. Oke, kalau Bu Astrid kira-kira kenapa mengepalkan tangannya menutup sampai Bu Sakti nggak bisa buka meskipun di ya. Kenapa? Ditawari apa? Oh, tidak suka diancam. Oke. Mungkin kalau Bu Citra, kenapa Bu Citra kok tetap mengepalkan tangannya? Oke. Berarti Bu Citra sama seperti Bu Sakti menjaga sesuatu yang berharga. Gitu, oke. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lompat ke nomor 3. Pada kegiatan ini, menurut Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali atas atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan Bapak Ibu tadi? Diri sendiri ya. Semua sepakat diri sendiri. Ya. Mungkin ada pendapat alasannya apa? Kenapa diri sendiri? Pak Ari, monggo. Monggo pakai minyak. Oh ya. Kenapa kalau Pak Ari tetap memegang kepala tangannya? Siapa yang memegang kontrol? Kan tapi Ari dari diri sendiri. Ya. Kenapa kok sendiri? Mungkin ada pendapat. Kalau saya tetap mempertahankan karena tadi yang diiming-imingi oleh buatan tidak pernah dibuat saya. Ya. Dan yang memegang kontrol adalah Pak Ari atau Ya, saya sendiri. Oke, terima kasih Pak Ari atas kesempatan. Baik, betul Bapak Ibu. Jadi di sini pada kegiatan ini yang saya beri warna merah ini ada yang menurut saya penting. Jadi tentu yang memegang kontrol atas kepala tangan itu adalah diri kita sendiri. Ya, mungkin kita kadang terbujuk, terayu dan lain sebagainya. Itu karena adanya kebutuhan. Jadi semua itu yang memegang kontrol adalah kita sendiri sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Andai tadi Bu Septiana bilang ke Bu Astrid pakai duit 1.000, mungkin dibuka titik-titik gitu ya. Karena tadi cuma cuci tangannya nggak berguna gitu ya. Maka akan lebih baik itu berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu, ada sedikit miskonsepsi yang biasanya muncul pada teori kontrol. Nah, ini yang pertama bisa dibaca, tapi saya hanya poin-poin tertentu aja. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengontrol murid. Ya. Siapapun itu kita tidak akan bisa mengontrol manusia. Kita hanya bisa mengarahkan mereka. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Jadi maksudnya adalah di sini kita beri penguatan ke anak bagus, pinter, bisa, tapi itu hanya sesaat saja. Yang ketiga, di sini adalah kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakternya. Misalnya, kamu gemuk, gitu ya. Nanti kamu berharap anak itu melakukan diet, yaitu hanya sesaat juga. Jadi ibaratnya tadi motivasinya hanya sesaat saja. Yang keempat adalah bahwa orang dewasa memiliki
pihak untuk memaksa. Nah ini mungkin pernah kita alami gitu ya, orang tua kita memaksa kita untuk melakukan A dan B demi kebaikan, betul Bapak Ibu. Cuma mungkin tidak semua hal bisa dipaksakan ke anak-anak gitu. Nah Bapak Ibu, ini adalah proses disiplin positif, di mana disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan murid bahwa dia itu dapat mandiri tanpa adanya imbalan ataupun penghukuman. Gitu. Nah, ini adalah peran kita sebagai pendidik untuk menerapkan disiplin positif bagi siswa. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan, mungkin yang bisa dengan pakai untuk keyakinan kelas B. Salah satunya adalah peduli, rajin, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kalau kita lihat dari pengertiannya adalah nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, ras, atau latar belakangnya. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang kebutuhan dasar. Nah, setiap hal yang dilakukan oleh manusia apapun itu selalu memiliki tujuan, dan tujuan itu memiliki tidak diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin bisa diingat apapun yang kita lakukan itu selalu memiliki tujuan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini paling dasar sendiri, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kebutuhan yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang di sini ada rasa diterima, diberikan dengan kelompoknya, bersama, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga itu adalah penguasaan. Nah, setiap orang juga membutuhkan itu. Nah, apa itu penguasaan? Penguasaan itu tidak hanya jabatan saja, bisa juga harga diri, keinginan untuk dianggap, itu masuk ke penguasaan, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar oleh orang lain. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini maknanya adalah contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Yang terakhir ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu, menurut saya ini adalah motivasi perilaku dari manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik berarti dari dalam, sedangkan ekstrinsik berarti dari luar. Nah, kalau dari dalam berarti berdasarkan apa yang mereka yakini. Kalau dari luar berarti itu berdasarkan imbalan, hukuman, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, untuk sebelum mulai lanjut, saya coba sedikit ice breaking ya biar nggak tegang gitu ya. Bapak Ibu silakan berhadapan dan berpasangan gitu ya. Nah, berhadapan dan berpasangan dengan pasangannya gitu ya. Nah, silakan tangannya ini yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Kalau saya menyebutkan bilangan ganjil, ya, maka tangan kanan yang mukul lawannya, gitu ya. Oke, ya. Oke. Kalau saya bilang benar, berarti tangan kiri yang mukul lawannya. Nah, sekarang tentukan siapa yang mau jadi pemukul, siapa yang mau jadi penghindar. Itu. Boleh, ya. Tentukan dulu saja siapa yang mau jadi penghindar atau jadi pemukul. Sudah, coba ya tes ya. Iya, kalau jadi penghindar tugasnya hanya menghindar. Kalau memukul tugasnya hanya memukul. Kalau ganjil kanan, kalau benar kiri. Oke. Hati-hati buat anak laptopnya kesambruk ya. Oke, sudah. Tak ulangi ya. Kalau ganjil kanan, benar kiri. Ya.
Sudah? Oke. 3. Fokus ya. Oke. Saya naikkan jadi puluhan. Ya. Saya jadikan puluhan ya. 25. Ratusan ya. 141. Oke, coba kita kombinasikan dengan hasil bagi atau hasil kali. Ya, hasil bagi dan hasil kali. Ya. Karena kayaknya terlalu rata agak boleh. 8 dibagi 2. Bagi 3. Oke, sekarang buka posisi. Ya, siapa yang nyeblek, siapa yang menghindar, yang menutup dan yang menghindar. Sampun. Oke. Angkanya apa ya? 24 bagi 2. Bagi 3. Itu kita apa lagi? Kenapa ya? Terakhir ya, Ibu. Ada 150 bagi 2. Baik, terima kasih. Sedikit saya lanjutkan Bapak Ibu. Di sini kita sedikit lompat. Di sini mungkin kita sudah pernah lakukan, termasuk saya salah satunya, yaitu melakukan hukuman konsekuensi dan restitusi. Tiga-tiganya pernah saya lakukan. Nah ini di sini saya juga baru sadar ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ternyata ada efeknya. Di sini ada hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya ada yang anak terlambat anak push up gitu loh. Dan untungnya saya nggak pernah di sini push up, tapi kalau sekolah lama saya itu pernah saya lakukan yaitu jalan mengitari lapangan, dan itu diterapkan waktu itu di sekolah saya yang lama begitu Bapak Ibu. Nah selain itu murid itu nggak tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi untuk dia. Jadi kayak kaget gitu, push up HP disita. Nah itu tugasnya, hukumannya nggak diketahui sama anak itu. Yang kedua itu ada konsekuensi. Konsekuensi ini yang kita lakukan ketika kita buat kesepakatan kelas ini ya. Jadi terencana, habis itu disepakati, dan murid itu tahu seperti sebab dan akibat. Kalau kamu seperti ini, maka akibatnya kamu seperti ini. Nah itu konsekuensi. Sedangkan ini yang ketiga yang harus saya pahami di sini adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah di mana kita itu melibatkan anak dan menyelesaikan masalah yang mereka alami. Gitu. Mungkin paling mudahnya nanti coba kita lihat melalui video berikut ini.
Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dari videonya Kaila tadi, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Ya, silakan, Bu Serti, monggo, mic-nya dipakai, sudah disiapkan. Saya berpendapat bahwasanya dari video itu awalnya kita memberikan pendapat guru tersebut tidak memberikan kesempatan di penjelasan awal, dan akhirnya ketika di akhir sudah akhirnya di paling belakang tentunya menyadari bahwa alasannya itu ternyata kalau dilihat dari ceritanya menyayat hati ya Pak. Jadi kita membacanya sebelum kita menghakimi si anak tersebut, pada awalnya kita tanya alasannya apa, sebabnya apa, agar kita tidak salah memberikan teguran ataupun omongan yang kurang menyenangkan. Baik, Bu Aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Septiana. Ya, Bapak Ibu, saya sepakat juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu Septiana. Jadi, apapun yang dilakukan oleh setiap anak itu pasti punya tujuan, meskipun hal itu negatif, berarti dia punya alasan tertentu. Nah, akan lebih baik kita ini tidak langsung menghukum ke anak-anak, tapi kita cari informasinya terlebih dahulu, kita gali informasinya dan kita berikan perlakuan yang seperti diharuskan, seperti apa. Nah, jadi tadi Bapak Ibu mungkin jenengan sudah tahu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya sedikit melakukan kuis Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menjawab. Yang pertama ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, apakah tes dulu? Ya, betul sekali, jawabannya adalah hukuman. Mungkin ada yang bisa bantu saya, kenapa itu dipilih hukuman? Ya, silakan Bu Ana. Karena tidak
fisik juga gitu. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, di meja itu. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, jadi membersihkan apa yang sudah mereka berbuat gitu. Yang ketiga, ya konsekuensi. Yang ketiga, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Bu Jati, hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu Jati, hukuman. Oke, jawabannya adalah konsekuensi. Gitu, nih. Karena ini 10 menit yang hilang itu digantikan dengan 10 menit yang ditambahkan itu. Gitu, nih. Yang keempat itu berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaannya. Hukuman ya, ini sudah jelas sekali. Baik, Bapak Ibu, ini tabel. Sebentar, gurunya lewat. Nah, ini adalah tabel antara hukuman dan konsekuensi dari restitusi. Nah, yang paling tepat itu adalah di konsekuensi dari restitusi ini identitas yang sukses. Sedangkan yang tidak perlu kita lakukan itu ada di hukuman. Ya, hukuman itu sesuatu yang sangat menyakitkan untuk si murid. Nah, kalau konsekuensi itu memang harus dilaksanakan. Kalau restitusi ini lebih baik lagi jika kita melakukan restitusi ini. Nah, karena restitusi ini merupakan pilihan. Yang kedua, memang hukuman ini membuat anak ini tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan anak ini trauma. Nah, ini juga sangat berbahaya Bapak Ibu yang bisa membuat siswa ini menjadi trauma. Sedangkan yang konsekuensi ini buat anak ini tidak nyaman, tapi dia jadi lebih baik hanya untuk sesaat. Nah, nanti kalau terulang lagi bisa jadi dia melakukan kesalahan tersebut lagi. Sedangkan restitusi ini jangka panjang. Ya. Nah, ini selanjutnya ya, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin yang paling tepat, yang paling fokus di sini adalah kalau hukuman itu perilaku anak itu yang pasif, agresif itu jadi lebih meningkat. Ya, pasif banget, agresif nanti jadi agresif banget karena dihukum. Sedangkan kalau konsekuensi itu dia bertahan tapi hanya bentar saja. Kalau itu restitusi itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini Bapak Ibu di sini 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama adalah pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Saya rasa kita semua sudah pernah melakukan ini. Kalau pemantau seperti ini, ayo nak, ini waktunya sholat duha dan sholat duha. Nah, itu pemantau, hanya mengingatkan. Selanjutnya yang kedua ada penghukum. Nah, penghukum yang seperti tadi, ayo kamu terlambat olahraga, lari 2 lapangan, keliling 2 kali lapangan, itu penghukum. Yang ketiga itu ada pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini nggak marah, nadanya nggak tinggi, nadanya rendah tapi menusuk ke mana ini, ke hati gitu ya, menusuk sekali gitu ya. Apa enggak membuat dia merasa waduh, gara-gara aku dulu kayak gini. Biasanya dimulai dari kamu nggak kasihan kali sama ibu guru, kamu nggak kasihan lah sama Pak Tiro, dan kamu sudah nah itu selalu diawali kata-kata gitu. Ya, saya pernah melakukan juga sama Bapak Ibu. Atau posisi teman. Nah, ini posisi teman ini menganggap siswa ini seperti teman kita, jadi tidak ada batasannya. Kadang Pak, kalau dari apa? Nah, itu dari cara ngomongnya dan lain sebagainya. Begitu. Hal ini tidak selalu terjadi pada Bapak Ibu guru yang muda-muda ya. Kadang ada yang bapak kok karena gurunya muda itu lebih santai, lebih apa enggak. Kadang guru-guru yang berumur juga itu juga bisa melakukan guru sebagai teman. Apakah salah? Tidak, asal tahu batasannya saja Bapak Ibu. Nah, ini yang paling yang baik di sini adalah sebagai manajer. Jadi nanti
dia bisa mengelola murid secara efisien dan efektif, jadi menciptakan lingkungan yang produktif. Nah, Bapak Ibu, mungkin biar lebih paham untuk 5 posisi kontrol ini, saya coba akan putarkan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, Ibu, sedikit coba kita lakukan kuis. Nah, di sini kalau ada seperti ini, kejadian seperti ini, gurunya berkata, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Apa? Ini adalah menghukum, ya. Menghukum dia kan. Kamu nggak dapat nilai kalau misalnya kamu nggak dapat tugas, gitu. Lanjut lagi. Nih, ayolah lakukan di bapak dan ibu. Ini apa kira-kira? Iya, ini membuat rasa bersalah. Kalau ini, kamu tidak pernah melakukan hal yang benar, apa kira-kira? Pemanfaat. Oke, coba kalau ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembawa rasa bersalah. Oke, kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, begitu ya. Saya rasa Bapak Ibu paham tentang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ini yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Jadi di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan murid. Nah, keyakinan ini harus pernyataan yang universal dan mudah diingat, dipahami dan diterapkan. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah tahu tentang pembentukan keyakinan kelas. Sifat-sifatnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, bersifat abstrak, universal, pernyataannya selalu positif, ya, agar mudah diingat, sesuai dengan kondisinya kelas, habis itu mudah diterapkan dan melibatkan seluruh warga kelas.
Nah, Bapak Ibu, poin di sini adalah segitiga restitusi. Di sini ada apa itu restitusi sendiri, proses dialog guru atau orang tua ya, yang menghasilkan murid bersifat mandiri dan bertanggung jawab. Gitu, jadi restitusi ini bisa dilakukan baik guru ataupun kita sebagai orang tua. Nah, ada 3 tahap. Di sini yang pertama menstabilkan dana, menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas di sini kita menunjukkan empati kita ke mereka, biar merasa oh ternyata guru ini ya berempati dengan saya. Jadi di sini kita menyadarkan mereka bahwa membuat kesalahan itu bagian dari suatu proses. Contoh kalimatnya di sini, berbuat salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan itu dan lain sebagainya. Yang kedua, itu adalah validasi tindakan. Di sini, berdasarkan prinsip ini, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Jadi kita validasi tindakan mereka itu salah. Gitu, okay. Contohnya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kan daripada ini. Jadi meskipun tindakannya itu salah, kita masih tetap validasi. Yang terakhir yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah tadi melakukan validasi tindakan yang salah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Misalnya nilai-nilai apa yang telah disepakati atau kamu apa keyakinan kelas kita, itu kita tanyakan. Nah, di situ tadi nanti akan menimbulkan motivasi ekstrinsik. Bapak Ibu, ini adalah contoh segitiga restitusi yang saya terapkan. Oke. Oke, Fani, Pak Theo mendengar kalau kamu belum mengerjakan tabel pada kegiatan P5, apakah betul? Iya, Pak. Iya, kenapa kok kamu belum mengerjakan tabel tersebut? Karena pada waktu saat pengerjaan tabel tersebut, saya lagi mengerjakan tugas matematika saya yang belum selesai. Oke, menurut kamu apakah tindakan tersebut itu benar? Tidak. Kenapa kok kamu belum menyelesaikan tugas matematika juga? Karena tadi malam saya lebih memilih bus ranking. Oke, Pak Theo memaklumi itu. Bus ranking ini memang dapat menghilangkan stres. Nah, menurut kamu, apakah tindakanmu itu melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Keyakinan apa yang kamu langgar? Tanggung jawab dan kedisiplinan. Oke, menurut kamu, apakah itu penting? Penting sekali. Baik. Nah, karena itu penting sekali, apakah kamu bisa memperbaiki masalah yang sedang kamu hadapi yang ini? Bisa. Saya akan meminta maaf kepada guru mata pelajaran matematika dan saya akan lebih tepat waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Betul, Fani. Pak Theo setuju dengan apa yang kamu katakan. Jadi, push ranking tetap boleh, tapi hanya kamu bisa atur waktu. Kapan waktunya main, kapan waktu mengerjakan tugas. Kira-kira kamu bisa memperbaiki masalah ini ya? Bisa. Oke, Fani. Terima kasih. Kamu bisa kembali ke dalam kelas. Terima kasih, Pak Theo. Oke, sama-sama. Nah, hari ini kesimpulan dari kegiatan hari ini Bapak Ibu di sini yaitu adalah budaya positif ini menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, terwujudnya karakter siswa sehingga perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk kegiatan pembelajaran. Begitu. Saya rasa cukup untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa dari Bapak Theo. Selanjutnya adalah tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Ari. Bisa. Saya bertanya kepada Pak Theo mengenai tadi ada beberapa posisi, ada 5 kalau nggak salah, yang bisa kita lakukan seperti ini. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu ada urutannya dalam
menangani siswa, ataukah kita hanya bisa memilih satu peran saja atau bagaimana? Terima kasih. Langsung dijawab oleh Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Bapak Ibu, dari 5 peran tersebut sebenarnya kita memilih salah satu saja. Nah, peran yang paling baik kita sebagai guru adalah peran sebagai manajer. Nah, untuk sebagai manajer ini kita bisa menempatkan diri kita untuk si siswa, terutama menyelesaikan masalah-masalah yang terluka. Tapi kalau misalnya terkadang kita juga terus sebagai teman, terus juga sebagai yang paling penting adalah teman dan manajer. Tapi kalau untuk penghukum itu sebaiknya kita tinggalkan, membuat rasa bersalah itu harus kita tinggalkan. Kalau untuk manajer itu pilihan yang paling baik dan harusnya juga benar kita lakukan. Saya rasa jawabannya itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Pemaparan yang luar biasa diseminasi budaya positif di sekolah dari Bapak Theo Rizky Widianto SPG, calon guru penggerak angkatan 11. Semoga kegiatan hari ini mampu meningkatkan budaya positif di sekolah kita demi menciptakan proses pembelajaran yang lebih baik untuk siswa yang lebih baik lagi. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.